Pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Banyak negara terserang penyakit ini sampai menghadapi tingkat kematian dan kerugian ekonomi yang cukup tinggi. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh dan terhenti aktivitasnya karena pandemi COVID-19. Indonesia mengonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya penanggulangan dilakukan pemerintah untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor terdampak. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Penyebaran COVID-19 membuat permintaan produk-produk kesehatan naik. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, permintaan terhadap produk-produk BUMN farmasi juga naik drastis. COVID-19 secara spesifik mendorong kenaikan permintaan obat dari Kimia Farma, alat kesehatan dari Indofarma, dan vaksin influenza untuk langkah pencegahan dari Bio Farma. Permintaan produk Bio Farma tidak hanya datang dari dalam, namun juga luar negeri. Bio Farma merupakan satu-satunya produsen vaksin di Indonesia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan tersebut telah mengembangkan 13 produk yang mendapat pengakuan dari WHO dan diekspor ke 141 negara. Alhasil, ekspor menyumbang 65% dari total pendapatan perusahaan. Kenaikan permintaan produk juga dialami oleh Indofarma. Bertambahnya jumlah kasus COVID-19 mendorong pemerintah memutuskan beberapa rumah sakit menjadi rumah sakit COVID-19. Selain naiknya permintaan berbagai macam furnitur rumah sakit, permintaan APD yang terdiri dari hazmat, mugles, sarung tangan, dan steril, lapisan sepatu dan tutup wajah juga melonjak. Selain karena APD wajib digunakan tenaga medis yang menangani pasien dan terduga COVID-19, APD hanya untuk sekali pakai saja, sehingga APD terus dibutuhkan selama COVID-19. Untuk Kimia Farma yang fokus pada obat kimia, lonjakan permintaan obat COVID-19 sudah pasti terjadi. Dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, permintaan obat-obatan untuk membantu pasien positif akan terus naik. Saya juga bertanya langsung kepada salah satu karyawan di apotek yang ada di Langsa mengenai produk apa saja yang mengalami kelonjakan permintaan. Secara spesifik mendorong kenaikan permintaan produk kesehatan. Kalau dari obat-obatan, produk apa yang mengalami kenaikan permintaan dari obat-obatan? Kalau dari obat-obatan itu dia kayak vitamin, itu yang sering orang beli. Vitamin C misalnya, kayak ester C itu sering kali orang beli karena dia banyak peminatnya dan dia juga aman di lambung. Kalau dari alat kesehatan, produk apa yang mengalami kenaikan permintaan? Dari produknya itu kayak hand spoon, hand sanitizer juga sama masker. Dengan melonjaknya permintaan dari alat dan obat-obatan kesehatan, pernah nggak nih sampai kehabisan stok dari alat dan obat-obatan tersebut? Pernah. Itu terus kalau misalnya udah kehabisan stok, gimana tuh Pak? Ya kalau misalnya udah habis stok, ya kita pesan lagi, cuman agak lama nyampenya gitu. Yang banyak beli alat dan obatan kesehatan itu dari kalangan masyarakat biasa atau lembaga pemerintah? Dari masyarakat biasa juga ada, dari lembaga pemerintah juga lebih banyak sih lembaga pemerintahnya. Karena dia belinya per box ya. Ya, ternyata pandemi COVID-19 membuat naiknya permintaan produk kesehatan, sehingga perekonomian di bidang farmasi bisa dibilang sangat baik. Namun, coba kita lihat dari sisi lain. Saya mencoba membandingkannya dengan sisi transportasi. Pengurangan penggunaan layanan transportasi merupakan salah satu cara ampuh untuk mengurangi transmisi virus, meskipun dengan kerugian ekonomi sebagai konsekuensinya. Tercatat 93% populasi dunia atau sekitar 7,2 miliar orang hidup di negara dengan pembatasan kedatangan warga negara lain.
Data yang sama juga menunjukkan 3 miliar orang atau 39% populasi dunia saat ini tinggal di negara yang benar-benar menutup batasan wilayahnya dari orang-orang yang bukan warga negaranya atau penduduknya. Di Indonesia, masyarakat telah diimbau untuk melakukan pembatasan sosial sejak 15 Maret 2020. 2 minggu kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Sebagai konsekuensi, BUMN di industri transportasi yaitu Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia, dan Pelayaran Indonesia merugi karena berkurangnya permintaan layanan yang ditawarkan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di dalam dan luar negeri, Garuda Indonesia mengalami tekanan besar akibat COVID-19. Sejak 5 Februari 2020, rute Garuda Indonesia ke Cina di mana COVID-19 pertama kali menyebar resmi ditutup. Penerbangan Garuda Indonesia ke Jeddah dan Madinah juga ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan, menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi yang memberhentikan sementara kegiatan umrah. Serupa dengan Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia yang fokus beroperasi di Jawa dan Sumatera juga merugi akibat COVID-19. Hingga 1 April 2020, jumlah penumpang kereta api turun 63%. Dampak penurunan permintaan juga dirasakan oleh penyedia jasa transportasi yang ada di kota saya, yaitu Kota Langsa, Aceh. Di sini, dominannya banyak penyedia jasa transportasi berupa sudek dan becak. Saya sudah melakukan beberapa wawancara terhadap mereka. COVID terhadap penghasilan bapak-bapak ini. Pertama bapak ini dulu ya. Iya. Maksudnya penghasilan apa nih? Pendapatan. Bapak pendapatannya gimana? Ya selama ini memang sedih. Sedih. Karena apa udah banyak kendaraan kereta kan. Ditambah lagi COVID. Tambah lagi COVID ya kan. Nah itulah. Taruhlah misalnya kadang sore dapat 5.000, kadang 20 kayak gitu. Nanti pagi seperti 30 kayak gitu lah kan. Biasa sebelum COVID pendapatannya berapa Pak? Ya kadang sampai 80 pagi, sore lain lagi kayak gitu. Pokoknya ini anu lah kan, gitu. Sakit kali lah pokoknya. Apalagi kereta banyak di mana-mana, parkir kayak gitu. Biasa kalau misalnya penumpangnya itu mayoritasnya orang biasa atau anak-anak sekolah? Ya orang biasa gitu. Kalau anak sekolah jarang saya ambil gitu. Paling-paling ongkosnya 10.000. Nanti ongkos 10.000 minta 5.000 gitu loh Kak. Apa nggak sedih ya kan? Kayak apalagi bentar lagi menjelang Ramadan kan? Kayak gitu. Tapi nangis lagi. Iya. Jadi selama pandemi COVID-19 ini Bapak ada merasakan bantuan dari pemerintah ya? Ada. Nggak ada, kosong. Kayak bantuan uang atau Nggak apa? ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Ada pun orang tertentu yang dekat-dekat sama perangkat desa. Jadi untuk menutupi kekurangan pendapatan tadi Bapak ada melakukan pekerjaan sampingan yang lain? Ada. Orang rumah jualan jajan-jajan. Kalau orang rumah Bapak masih muda di tahun 79 lahirnya. Sedangkan Bapak kan udah berumur kayak gitu kan. Udah memang. Anak 2 pasang lah ya. Jadi dampak pandemi COVID terhadap penghasilan Bapak itu gimana Pak? Aduh, nggak bisa dibilang lah dengan kata-kata. Sulit kali lah, dari omset 100% jatuh menjadi 40% pendapatan dari sehari-hari. Dari 40%. Dari 100% turun jadi 40%. Jauh kali. Sedangkan kereta aja kredit, untuk pembayaran aja sulit. Apalagi kebutuhan untuk ke rumah. Nggak bisa dibilang lah. Memang sulit lagi sekarang ini. Jadi kan ini kalau pemerintah sedang mengadakan sosialisasi gitu ya. Jadi anak-anak disuruh belajar di rumah gitu kan. Karena biasa kan kalau transportasi beca ini kan yang angkutnya anak-anak sekolah gitu kan. Sekarang kan nggak ada anak sekolah. Itu gimana Bapak? Malah agak kerja apa juga ya, agak
agak kurang membantu ya dengan anak sekolah tidak hadir ya, tidak datang ke sekolah. Agak sulit, makanya pendapatan makin berkurang lagi. Dengan ada anak sekolah tidak hadir ke sekolah kan, pendapatan kami makin merosot, makin ambles. Jadi untuk menutupi kekurangan pendapatan dari transportasi, Bapak ada melakukan pekerjaan sampingan yang lain nggak, Pak? Ada Apa tuh? nyerep-nyerep jalan depan-depan orang ya kan, bantu-bantu orang. Bantu orang, kemudian dikasih uang gitu Pak ya. Lain nggak ada. Tapi kan selama pandemi COVID ini pemerintah banyak mengeluarkan bantuan gitu, kayak bantuan UMKM. Bapak sendiri dapat nggak bantuan itu? Ada, nggak ada dapat sama sekali. Kartu taksi nggak ada, dari desa nggak ada, yang dekat nggak ada, yang dekat-dekat sama perangkat desa lah yang dapat. Oh, orang-orang dalam. Orang-orang dalam yang tim-tim yang bergerak dengan perangkat desa yang dapat. Jadi kalau untuk orang-orang transportasi ini nggak ada dapat bantuan sama sekali ya? Ada 1-2, tapi kebanyakan kawan di lapangan jarang yang dapat. Jauh lah, belum lah. Jadi tambah keadaan sekarang ya, sulit kali memang. Jadi harapan Bapak untuk COVID-19 ini apa Pak? Apa mungkin ada mau dibilang ke pemerintah gitu? Oh, ada lah, bantuan gitu? khususnya Pak Presiden. Jangan sekedar ngomong aja di televisi. Ngomong apa tuh Pak? Khususnya Pak Presiden, jangan hanya ngomong, tapi pelaksanaan di lapangan kami rakyat kecil nggak dapat apa-apa sama sekali. Yang janjinya katanya bantuan dari leasing, yang bantuan katanya untuk orang yang nggak mampu dengan COVID-19 didapat. Tapi nyatanya di lapangan kami masih banyak juga yang nggak terima apa-apa sama sekali. Lain pada itu nggak ada. Mereka mengeluh dengan drastisnya berkurang penumpang yang disebabkan karena PSBB dan social distancing yang dianjurkan pemerintah. Akibatnya, banyak anak sekolah yang diharuskan belajar dari rumah. Anak sekolah adalah dominan penumpang transportasi mereka. Dengan belajarnya dari rumah anak sekolah, ini menyebabkan penghasilan transportasi mereka juga berkurang. Karena tidak adanya penumpang anak sekolah, banyak juga orang yang bekerja dari rumah. Ini menyebabkan penumpang mereka berkurang. Mereka juga mengeluh dengan tidak adanya bantuan apapun dari pemerintah untuk mereka penyedia jasa transportasi. Karena sepemahaman mereka, yang mendapat bantuan berupa uang adalah pelaku UMKM saja. Padahal mereka juga merupakan salah satu korban nyata yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Situasi krisis ini seakan menjadi pembelajaran bagi penyedia jasa transportasi untuk melakukan efisiensi. Hal ini dikarenakan pada situasi krisis ini, mereka tetap harus menanggung beban biaya upah walaupun kegiatan aktivitas mereka terganggu. Sekian dari saya, Dwi Amara Putri, mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Lansa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.